ASA tuh menduduki peringkat nomor 1 secara percentage gitu. Masih hold. Sejak dulu kita nge-live pertama aku beli, terus ke live kedua aku juga masih hold, ini nge-live ketiga juga masih nge-hold juga. Oke, Pak Projo, gimana nih ASA? ASA, prospeknya gimana nih? Teman-teman pastinya udah penasaran semua. Oke. Jadi ASA ini kan sekarang udah boleh dibilang masuk ke level mid cap ya, bukan di small cap lagi ya. Kemudian di ASA juga kemarin juga mendapatkan ESG predikat ya, ESG ya. Jadi asing sudah banyak masuk. Jadi termasuk juga dari Norway Fund itu juga beli sama saya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar teman-teman semua? Halo Renata, halo Stadimeng, halo Leosto Digital Shop, and 5 others, Ana Wijaya, Tika Ronald Sianturi. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Market hijau, koinnya juga hijau ya, kriptonya juga hijau. Ada yang dari Sanur, Teddy Polandra, ada Erlis S, Syah MHR nanya tentang INKP, Nadia Alfarisa. Hai semuanya, how are you? Malam hari ini aku akan ngobrol dengan ASA ya, dengan Pak Projo, CEO ASA. Beliau beberapa kali udah pernah live Instagram bareng saya. Tapi malam hari ini kayaknya bakalan ada yang spesial deh. Halo Bu Lili, Dian Natali, Yupek 46, Kerin Rin. Saya kena prank SMGR, masa sih? Smart Belt Lab, gimana kabarnya? Bagus kabar saya, dan kabarnya market ini juga bagus. Meskipun hari ini marketnya agak-agak stagnan gitu ya, jadi marketnya nggak gitu atraktif, tapi sebenarnya kalau dilihat secara pattern, bukan secara harian, patternnya itu dilihat dalam sebulan terakhir ini udah mulai ada tanda-tanda kehidupan, bukan tanda-tanda kehidupan sih ya, tanda-tanda reversal dari saham-saham yang udah jatuh banyak dari Januari sampai September ini. Nah, saham-saham apa aja itu? Perbankan udah duluan, terus kemudian properti ini juga udah mulai akan recover, konstruksi juga udah mulai recover, terus apa lagi ya? Komoditas. Judulnya komoditas. Pekan ini tuh judulnya komoditas. This month judulnya komoditas. Komoditas tuh bukan cuma bicara tentang coal aja, atau CPO, atau oil, atau nickel, atau metal. Tapi sebenarnya komoditas tuh juga bicara tentang pulp and paper dan juga poultry. Nah, jadi menarik banget ya tema komoditas ini. Ini yang akan mungkin banyak saya bawakan, dan juga teman-teman di Mtrade, coach di Mtrade akan bawakan melalui morning briefing gitu. Kenapa? Karena selama ini tuh udah banyak yang naik tuh dari sektor telekomunikasi, sektor digital, baik digital perbankan maupun digital yang lainnya. Cuman kalau untuk sektor komoditas ini, harga komoditasnya udah naik tinggi, kemudian supply-nya juga nggak terlalu banyak, demand-nya semakin tinggi karena reopening ekonomi. Nah, bakalan semakin bagus nih ke depan. Meskipun harga komoditasnya naik, sektor CPO ini, saham-saham CPO dan juga saham batubara belum banyak naik. Baru beberapa hari ini terakhir aja udah naik gitu. Nah, tapi teman-teman, kalau aku ngomong tentang sektor komoditas ini time frame aku tuh bukan harian aja. Time frame aku tuh sampai akhir tahun, sampai awal tahun. Jadi ini ngejawab pertanyaan Dian. Insight untuk sampai akhir tahun apa? Kira-kira saham apa yang bakalan manggung akhir tahun ini gitu. Sebenarnya dimulai dari sekarang yang bakalan manggung tuh komoditas, dan komoditas itu macem-macem ya. Saham-saham CPO dan lain sebagainya.
Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum aku lanjutkan untuk Instagram Live malam hari ini, aku kasih disclaimer dulu bahwa Instagram Live malam hari ini sifatnya adalah edukasi, tidak ada perintah beli dan jual, dan pastinya analisis teknikal dan fundamental yang kita lakukan itu tidak menjamin 100% harga saham akan naik, jadi tetap diantisipasi resikonya gitu. Cuman kalau kita lihat berdasarkan probability, kita pakai technical dan juga kita ada lihat story fundamental, itu secara probability bisa membatasi resiko, bisa meminimalisir resiko, dan pastinya potensi keuntungan lebih gede gitu. Oke, sebelum aku lanjutin ke saham nih ya, sebelum aku lanjutin bahas tentang sentimen global di saham dan juga nasional di saham, aku mau bahas dulu tentang kripto dikit ya, teman-teman, aku cuma mau bilang di kripto ini setelah turun selama beberapa hari ini tuh banyak koin yang udah mulai kena area support gitu. Jadi tadi aku ngelihat ada Bitcoin, terus kemudian aku juga ngelihat ada Ethereum. Sebenarnya ini kerja tim, bukan aku aja, tim yang ingetin, ini kayaknya lagi di support nih gitu. Terus kemudian selain Ethereum, terus ini ada Cake juga, dan banyak lagi. Cardano pun juga banyak di area support, jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk swing trading, dan termasuk salah satunya juga XRP ini kita juga lihat potensial ya. Untuk XRP dalam 15 menit terakhir aja ini juga naik kencang banget teman-teman. Aku mungkin akan kasih lihat untuk chartnya XRP. Wih, kencang banget ya. Oke, jadi di Mtrade tadi aku nggak tahu sih ada di remind atau enggak untuk SRP-nya naik tinggi. Aku akan lihat ya, Mtrade ada nggak sih tadi kasih analisis koin apa ya? Nah, ini dia nih, baru sekitaran 2 jam yang lalu ini di Mtrade diupdate nih, ada BTC, Ethereum, Cake, dan XRP. Jadi teman-teman yang tadi ikutan beli di 2 jam yang lalu, ini mestinya sekarang udah cuan nih XRP-nya. Jadi kita kasih tahu di menu analisis, XRP ini kita buyout weakness maksimal di angka 094, sedangkan sekarang udah di 098. Jadi tadi dapat ya di 094 tuh 2 jam yang lalu. 2 jam yang lalu, ini sekarang di 2 jam yang lalu tuh masih di 0,9293an gitu ya. Masih boleh dikejar nggak sih sebenarnya? Kalau masalah masih boleh ngejar atau enggak tuh ya teman-teman, siap nggak sampai ke level stop loss-nya? Kalau aku sih ditanya masih boleh ngejar atau enggak, kalau harga saham atau harga koin udah naik tuh biasanya kalau chartnya emang bagus, aku akan masuk dikit di atas, terus kemudian aku akan nambah lagi di bawah, jadi duitnya nggak dihabisin di atas gitu. Kevin Kang Dinata, kenapa poultry menarik? Bukankah harga jagung makin tinggi menyebabkan bahan pokok perusahaan bertambah? Reopening ekonomi story-nya. Syah MHR, aku hold SSMS udah 7 bulan loh. Wih, udah lama ya. INKP kenapa mendadak meloncat? Nggak mendadak juga sih untuk INKP ini, ntar aku bahas deh ya, aku bahas selengkapnya ya. Nanti aku akan sampai ke pulp and paper juga gitu. Sentimen global dari komoditas, masih dari komoditas oil, produksi minyak mentah global itu diprediksi akan naik menjadi 97 MBPD atau naik sekitaran 3,3% year on year. Tapi angka kenaikan ini nggak gitu tinggi ya teman-teman, dan ini juga masih diimbangi dengan kenaikan demand. Jadi sebenarnya untuk minyak sendiri juga masih menarik, terutama untuk saham oil kayak Medco dan juga Elsa, ini masih cukup menarik. Nanti aku akan bahas pulp and paper, tapi sebelumnya aku akan ke komoditi yang lain dulu nih ya. Jadi untuk Medco sendiri gambarnya kayak gini nih ya. Dan ini sebenarnya ini pattern bearish harami, cuman ini menurut aku sih koreksi normal aja sih untuk Medco. Sedangkan di Mtrade sendiri ini punya Medco, aku cek Medco-nya nih masih untung 5-9,6%, dapatnya di harga maksimum 505 gitu. Jadi ya masih agak-agak jauh lah dari level buy kita gitu ya. Jadi kita masih ngehold untuk Medco dalam jangka menengah. Kalau jangka pendeknya udah profit taking kemarin. Nah, terus kemudian untuk Elsa ya,
Nanti kalau jangka pendek dia turun lagi, Medco kita akan entry lagi nih untuk jangka pendeknya. Range belinya kita akan kasih tahu di Mtrade ya. Makanya teman-teman kalau mau dapat cepat infonya, langsung aja join Mtrade VIP. Mtrade VIP itu teman-teman bisa join dengan klik link di bio saya, atau langsung aja menuju ke ini mtrade.id, terus kemudian klik tombol ini, klik untuk daftar atau tanya di sini ya. Jadi ke mtrade.id, klik tombol daftar atau tanya untuk gabung dengan Mtrade VIP. Nah, balik lagi ke Elsa nih. Elsa nih Mtrade udah beli nggak sih? Kita lihat ya Elsa. Rasanya sih jangka pendeknya, nah jangka pendeknya ini baru cuan tipis. 0,7 sampai 1,4, jangka menengahnya juga sama karena kemarin kita trading breakout ya, dapatnya agak-agak di atas, tapi nggak masalah. Untuk Elsa ini juga masih oke, masih menarik. Kalau Medco kita dapatnya agak di bawah gitu. Oke, jadi kemarin yang nggak dapat Elsa bisa ambil Medco. Terus aku masih mau ngebahas tentang komoditas nih. Sebelum aku bahas tentang pulp and paper yang hari ini juga aktif banget, aku mau bahas tentang harga nikel. Harga nikel ini masih flat-flat aja, tapi dia mulai di area support nih untuk harga nikelnya gitu. Jadi masih nggak terlalu banyak signifikan perubahannya. Tapi aku ngelihat harga sahamnya, untuk saham yang terkait dengan komoditas ini, ya, ini Antam. Antam tuh support kuatnya banget di angka ini nih. 2240. Ya, 22 sampai 2240 di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli dan simpan buat jangka menengah sih, ini sebenarnya masih area support yang cukup bagus juga gitu. Mau jangka pendek pun juga masih oke. Oke, terus kemudian Harum gimana nih? Harum abis naik kencang beberapa hari kemarin nih. Nah, be very careful ya. Kalau udah patternnya kayak gini nih, udah naiknya 2, 3, 4, 5 hari dan patternnya kayak gini sih, mulai waspada profit taking aja sih buat Harumnya. Terus yang menarik sebenarnya ya, setelah pulp and paper itu ada semen tuh menarik. Tadi SMGR mulai jalan karena itu semen Batu Raja juga udah mulai jalan, udah mulai aktif. Terus perhatiin nih teman-teman, yang aku bilang buat teman-teman yang nyangkut di saham-saham yang udah jatuh dari Januari kemarin, dan termasuk salah satunya adalah semen. Nah ini nih dia naiknya dengan volume transaksi yang lumayan tinggi. Jadi semen ini untuk SMGR atau semen Indonesia, dia bakalan bisa sampai ke level 92-an gitu. Ya, jadi selain itu kita juga lihat Batu Raja ini juga hari ini naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi, tapi masih sideways, masih ada kemungkinan koreksi. Cuman setelah pulp and paper, setelah komoditas yang lain, ini semen akan berpotensi jalan ya, potensi menguat gitu. Oke, nah sekarang aku mau bahas tentang pulp and paper-nya nih. Sebenarnya pulp and paper itu udah dibahas dari sebulan terakhir di Mtrade. Udah ada sentimen yang cukup menarik dari pulp and paper ini ya. Mungkin besok kita bisa bahas lagi untuk sentimen globalnya atau story-nya. Tapi secara teknikal sebenarnya pulp and paper ini udah sempat aku bahas beberapa kali juga. Dia masuk dalam masa akumulasi. Jadi kalau kita mau ngikutin akumulasinya si INKP ini mesti sabar ya. Di sini ini kan kelihatan pas dia naik. Ini waktu Mtrade rekom pertama kali. Untuk jangka menengahnya kita lihat ya, Mtrade itu jangka menengahnya tuh di 18 Maret dan juga di ini dulu ada di info juga di sini. Untuk jangka pendek kita sempat trading juga untuk INKP-nya. Dan ini volume transaksinya naik tinggi, terus pas dia turun, dia konsolidasi, volumenya tuh turun juga. Nah yang menarik ini MA-nya udah golden cross, dan ini juga hampir golden cross juga nih MA-nya nih gitu. Terus hari ini tuh si INKP dia breaking out dari 2 MA dan masih ketahan di resisten ini. Dalam jangka pendek sih ya, less than a month, kemungkinan besar si INKP ini bakalan bisa sampai ke 10.000. Jadi kalau kemarin yang
aku sempat ada ngomong juga, teman-teman coach di Mtrade ada ngomong juga, yang ngumpulin INKP di sini-sini untuk jangka menengah hold aja ya, ini masih bagus, hold aja dulu gitu. Terus kemudian Tekim gimana? Tekim ini juga sama, dua ini valuasinya tuh udah murah banget, jadi udah di bawah historikalnya banget gitu, dan juga story secara fundamentalnya juga sangat menarik sekali ya. Nah kemudian untuk Tekim sendiri nih teman-teman, oke. Ya, ini untuk Tekim sendiri ya, ini volumenya juga naik tinggi banget sih. Kalau di Mtrade ini buat trading jangka menengah, tapi kita akan consider buat jangka pendek juga gitu. Ini udah naik 13%. Jadi kalau punya salah satunya oke, kalau punya dua-duanya oke juga. Cuman perlu diingat jangan duitnya langsung dimasukin ke situ semuanya gitu. Oke, mau udah longgar, saham apa yang berpengaruh? Retail juga udah mulai naik teman-teman ya, retail juga udah mulai naik. Jadi kalau dibilang ada pelonggaran di mall, kemudian sekolah, itu bukan cuman perusahaan-perusahaan yang retail aja yang diuntungkan, tapi hampir semuanya. Semua perusahaan, semua secara perekonomian secara keseluruhan itu diuntungkan gitu. Nah, bicara tentang INKP dan juga TKIM gitu, harga produksi untuk indeks pulp di US itu udah mulai naik lagi, udah kembali ke level 2018, level yang cukup tinggi di 2018 ya. Saat ini harga pulp paper tuh udah cukup bagus gitu. Terus kemudian akan ada potensi rebound gitu dari harga komoditasnya dari pulp and paper ini. INKP dan TKIM ini bakalan diuntungkan banget sebagai produsen raw material dan processed good gitu. Nah, kemudian untuk emiten kertas grup Sinarmas PT Indah Kiat Pulp and Paper ini, dia akan menerbitkan obligasi sebanyak-banyaknya 3 triliun serta penawaran umum sukuk Mudharabah sampai 1 triliun sehingga bisa menambah permodalan dia juga ya untuk INKP dan TKIM. Kita sih lebih ngelihat secara valuasinya, valuasi INKP dan TKIM ini cukup terdiskon dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Dan kemudian kita juga ngelihat secara teknikal dia ada akumulasi. Balik lagi dikit ke SMGR atau Semen Indonesia. BUMN Semen ini ya, perusahaan semen. Ini kembali terpilih jadi salah satu perusahaan di Indonesia yang dia dapat penghargaan sebagai outstanding company pada sektor materials dari Asia Money gitu. Ya, jadi Asia Money ini apa sih? Dia merupakan lembaga publikasi keuangan internasional yang bergerak di bidang keuangan dan pasar modal. Terus SMGR ini juga dinilai dia punya GCG yang cukup bagus. Nah, tapi aku sih ngelihatnya lebih ke arah teknikal aja sih ya untuk SMGR ini dan juga valuasinya yang juga udah mulai terdiskon gitu. Terus Antam tadi aku ada bahas technically dia juga lagi di area support. Terus kalau untuk story-nya Antam ini dia mengalami peningkatan volume penjualan, jadi volume penjualannya naik dari sejumlah komoditas dan juga berhasil tumbuh positif sepanjang semester 1 di 2021 ini gitu. Jadi salah satunya yang cukup meningkat tuh adalah penjualan emas ya, sepanjang 6 bulan pertama 2021 ini naik 69% dari realisasi penjualan emas Antam pada periode yang sama tahun lalu gitu ya. Jadi naik lumayan tinggi. Jadi naiknya penjualan ini tuh karena Antam memang strategi bisnisnya benar-benar mengembangkan basis pelanggan logam mulia di pasar domestik itu dikencengin jualan emasnya gitu. Nah, kalau dari nikelnya gimana? Kalau dari nikelnya sendiri, tingkat penjualan ferronikel ini agak-agak turun tipis, 0,65%. Penjualan tuh juga turun 7,48%. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tanya perusahaan yang paling relate dengan nikel itu apa? Itu sebenarnya adalah Inco. Inco juga sekarang juga disupport. Tapi entah kenapa kalau pergerakan harga sahamnya tuh nggak terlalu atraktif dibandingkan Antam dan Harum gitu. Nah, untuk Inco sendiri ini ada yang perlu diperhatiin dari dia mulai membahas pasokan LNG ke PLTG gitu. Jadi Inco ini dia mulai siap melakukan inovasi atau pengembangan, itu dia membangun PLTG kapasitasnya 500 megawatt gitu. Dan kelak PLTG ini dia bakalan memasok listrik buat kebutuhan smelter ferronikel di Bahodopis, Sulawesi Tengah.
kapasitasnya 72.000 ton. Anyway, good for Inco meskipun tidak langsung tercermin pada harga sahamnya, lebih ke story nikel, story baterai untuk electric vehicle sih sebenarnya untuk Inco dan Antam ini yang relate banget. Nah, tadi aku ngomong juga bahwa komoditas, bicara tentang komoditas tuh bukan cuma oil, batu bara, terus kemudian metals, bukan cuma gas. Pegas by the way, technicalnya very beautiful juga untuk jangka menengah dan dia siap untuk recover. Jadi teman-teman yang nyangkut di Pegas dan kawan-kawan saham-saham komoditi ini udah mulai recover, tenang aja teman-teman ya. Yang penting sabar-sabar dulu aja. Nanti ketika dia naik mulai kurangin posisi pelan-pelan. Nah, kemudian komoditi itu bukan cuma itu tadi yang aku sebutin, tapi termasuk juga di dalamnya adalah poultry. Nah, ini ngejawab pertanyaan juga dari teman-teman, mall udah longgar, sekolah udah mulai pembelajaran tatap muka untuk beberapa sekolah, dan kemudian aktivitas udah mulai rame juga. Itu bakalan yang terpengaruh tuh apa aja? Semuanya terpengaruh, dan salah satunya juga pastinya poultry, karena dia ada kasih sumbangan besar ke untuk ada kaitannya cukup besar dengan HoReCa, hotel, restoran, dan juga kafe gitu. Dan juga pastinya untuk konsumsi rumah tangga juga gitu. Nah, aku mau bahas tentang Japfa nih. Oke. Aku mau bahas tentang Japfa. Aku coba buka data aku. Japfa bentar ya. Ya, Japfa hari ini naik lumayan kencang. M-Trade tadi ada buy juga untuk Japfa, masih cuan tipis, sekitaran 1,6 sampai 2%-an gitu. Apa yang menarik dari Japfa? Yang menarik ya yang pertama sentimen reopening ekonomi itu tadi, kemudian yang kedua Japfa ini udah nggak di stage satunya, dia udah mulai masuk ke stage 2 atau udah mulai masuk ke uptrend untuk teknikalnya. Nah, Japfa ini dia lagi nguji resisten di area 1955 dan dia bisa lanjut menuju ke resisten berikutnya 2200 dalam mungkin 1-2 bulan ini ke depan. Disclaimer juga ya teman-teman ya. Jadi untuk Japfa sendiri dia membukukan pendapatan itu sebesar 11,3 triliun di kuartal 2 2021. Nah, pendapatan 3 bulan di periode April sampai Juni ini di kuartal kedua ya itu naik 35% secara year over year dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya, atau naik 5,3% secara kuartalan gitu. Jadi ini angka yang cukup bagus meskipun di tengah pandemi, di tengah PPKM itu masih bisa naik gitu. Anyway April sampai Juni belum PPKM. Ya anyway masih bagus lah. Nah, sedangkan laba bersih Japfa sendiri ya meskipun tadi pendapatannya naik, tapi sayangnya laba bersihnya itu dia turun 20,3% secara kuartalan. Kenapa? Karena biaya bahan bakunya naik gitu. Jadi kalau kita perhatikan ada upside, ada downside gitu. Terus ada katalis positif sih buat Japfa. Ini ada program Kaling yang ke-7 yang digelar pemerintah bulan Agustus 2021. Kaling ini bakalan mengurangi pasokan ayam komoditas gitu. Kaling dimatiin ayamnya. Oke. Kripto untuk pejudi enak aja. Kita pakai analisis ya, technical lah, pakai technical lah. Kenapa dengan BRIS? Ya? Ada apa dengan BRIS? Bentar ya. Oke teman-teman, ada bedah emiten bersama dengan ASA besok hari Kamis tanggal 30 September jam 5 sore. Teman-teman jangan lupa ya, untuk
yang udah di Mtrade VIP langsung aja tonton ASA, karena malam hari ini aku bersama Pak Projo kita kayaknya bakalan ngobrol-ngobrol santai aja, sedangkan kalau hari Kamis nanti bakalan ada materi yang lebih dalam, yang lebih profound dari ASA gitu. ASA ini naik terus ya harga sahamnya ya selama setahun terakhir ini. Properti kapan dapat giliran? Properti sih udah mulai reversal juga sih teman-teman. WSBP gimana? WSBP sektor konstruksi masih cakep juga ya. WSBP dan teman-temannya sektor konstruksi ini masih cakep juga gitu. Ini termasuk salah satu pilihan Mtrade dan udah disebut selama beberapa waktu yang terakhir ini. Ya. Terbeli di 141 sampai 146, jangka pendeknya udah cuan 8 sampai 12%, hold aja dulu sih teman-teman ya, hold aja dulu. Jadi komoditas dan juga konstruksi ini masih potensial. PTPP tarikannya bisa sampai berapa? Rentang waktu berapa lama dulu nih? Kalau rentang waktu harian sih PTPP kemungkinan 1165 ya. Ini udah akhir September, jadi awal Oktober nanti mungkin sampai 1165. Akhir Oktober atau Novemberan itu kemungkinan bisa sampai 1300, disclaimer juga teman-teman ya. Wika moi banget bikin tajir, HSA Associates. Wika. Ini kan kita udah bahas juga ya konstruksi beberapa waktu terakhir. Wika masih bisa menguat juga dalam rentang waktu sekitaran sebulanan. Ini upside-nya bisa sampai 1350. Pegas take profit 1 di berapa ya? Kita sih nggak pernah batasin ya take profit itu, kita nggak pernah kasih batas. Resisten Pegas sih 1280, tapi bukan berarti terus dia nggak bisa lanjut naik, belum tentu juga gitu. Oke, jadi Pegas di Mtrade masih ada jangka menengah, ya ini mungkin sekitaran level 1270, area rawan profit taking jangka pendek. Aku akan invite Pak Projo, seru banget nih, udah beberapa kali nge-live bareng Pak Projo aja, tapi ngebahas tentang tips-tips investasi juga. Ada Michael, halo Mike, temenin aku nge-live ya kapan-kapan. Halo Pak Projo, apa kabar? Baik. Ya Pak Projo mungkin nggak dijauhin dikit, terus agak turun Gedean ya, takut-takutin ya. Enggak, ketutupan iklan event kita Pak, bedah emiten ASA 30 September. Oke lah, aku hilangin aja ininya. Oke. Ya Pak Projo, halo, apa kabar Pak? Sehat selalu Pak? Baik, mana? Kameranya boleh turunin dikit Pak, mungkin. Oke, gini. Oke, malam hari ini kita udah bersama dengan ASA atau Adi Sarana Armada. Nah, buat teman-teman yang udah lama di market, pastinya udah tahu dong ASA ini perusahaan apa, dan kita udah pernah live beberapa kali juga dengan Pak Projo. Beliau adalah CEO dari ASA, ya, Adi Sarana Armada. Nah, yang menarik, ASA ini bukan cuma punya rental mobil aja, tapi ASA ini di sini ada di dalamnya ada antar aja. Bener ya Pak ya? Nah, malam hari ini kita mau ngobrolin nih, ASA ini sahamnya naik terus, nggak mau turun gitu. Konsolidasi ada sih ya, sempat konsolidasi beberapa hari terakhir ini. Tapi trennya dalam setahun terakhir tuh naik terus. Dan dalam portfolio saya yang hold untuk jangka panjang ya, lumayan lama, itu ASA tuh menduduki peringkat nomor 1 secara persentase gitu. Masih sejak dulu kita nge-live pertama aku beli, terus ke live kedua aku juga masih hold, ini ke live ketiga juga masih hold juga. Oke, Pak Projo, gimana nih ASA? ASA, prospeknya gimana nih? Teman-teman pastinya udah penasaran semua. Oke. Jadi ASA ini kan sekarang udah boleh dibilang masuk ke level mid cap ya, bukan di small cap lagi ya. Kemudian di ASA juga kemarin juga mendapatkan ESG predikat ya, ESG ya. Jadi asing sudah banyak masuk. Jadi termasuk juga dari Norway Fund itu juga beli sama saya. Jadi kelihatannya asing juga udah mulai masuk sehingga likuiditasnya itu cukup tinggi ya. Total daripada pemegang saham ASA itu sekitar hampir 11.000. Jadi cukup aktif lah dia. Nah kalau ngomong prospeknya, bisnis ASA ini selama COVID ya hampir 2 tahun ya, nggak ada turunnya gitu.
Jadi malah growing terus gitu. Baik di sektor rentalnya juga kan ada pergeseran konsumen ya, pergeseran customer yang tadinya government juga mulai masuk, kemudian yang logistik itu juga sewa mobil ya, kemudian juga healthcare gitu. Jadi ada shifting dah ya. Tetapi FMCG juga nggak mati, FMCG-nya tetap growing ya. Yang agak berkurang memang di financial sector ya. Mereka juga bisnisnya agak mengecil. Kemudian yang kedua, ada pilar kedua itu adalah bisnis mobil bekas ekosistemnya, used car ekosistem ya. Karena dengan COVID pun kita kan sudah menggunakan teknologi sehingga jual mobil maupun lelang pun kita bisa lakukan lewat online ya. Nah, ini yang nggak terganggu ya. Nah, setiap mobil nilai tiket itemnya kan besar ya. Satu mobil kira-kira 100-200 juta lah kalau used car-nya. Jadi kalau kemarin kita berhasil melelang 44.000 mobil ya tahun lalu ya. Kemudian 75.000 sepeda motor. Jadi kalau valuation GMV-nya kita hitung GMV itu 5,5 triliun itu. Ya. Kemudian kalau kita ngomong uang yang beredar itu kan antara pembeli dan penjual itu ada selisih waktu kurang lebih 2 minggu. Ya. Jadi kalau orang bayar, kita bayar seminggu kemudian kepada si yang nitip barang untuk dijual gitu. Supaya clear dulu kan. Nah, itu juga sebenarnya ada fund di dalamnya gitu. Jadi kalau bisnisnya used car ini cash cow ya. Nah, kita yang nomor satu lah untuk itu. Kemudian yang another segment is the Antraja ini. Nah, itu growing-nya luar biasa itu. Ratusan % kalau growth-nya itu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kira-kira sih sampai akhir tahun ya kira-kira bisa rata-rata at the end Desember itu bisa 1 juta parcel per day pengirimannya. Tapi kalau the whole year ya sepanjang tahun mungkin rata-rata bisa sampai 650 lah, 650 sampai 700 ribu per day delivery-nya. Ya, jadi kita itu sudah tie up dengan beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian juga kerjasama juga dengan kolaborasi dengan Grab dan Gojek gitu. Ekosistemnya jadi kita di dalam juga dengan mereka. Jadi kalau mau buka apps-nya bisa order lewat Grab atau Gojek punya apps gitu. Oke, menarik banget Pak. Ini komentarnya bagus banget nih Pak, positif-positif. Jadi kalau aku matiin kayaknya sayang. Tapi Bapak ketutupan komen ini gitu. Jadi boleh nggak kameranya turunin dikit lagi atau posisi Pak Projo agak naik dikit gitu. Karena semua pada suka Asa gitu. Jadi supaya saya ngerti juga. Sekarang udah jelas. Nah, ini pada nanya tentang masih boleh beli Asa nggak sih? Oke, aku bahas teknikalnya ya, teman-teman ya. Asa ini masih menarik. Nah, bentar. Ini aku kasih lihat dulu secara teknikal, aku pasin dulu ya. Ini karena pakai HP, begini posisinya. Oke, semoga terlihat dengan jelas. Oke, ini Asa tuh kemarin sempat breakout, cakep banget di 2850. Terus kemudian dia habis itu naik kencang dan dia konsolidasi. Nah, kalau udah naik kayak gini, kita tuh mau belinya better nunggu di pakai Fibonacci, nunggu di support terdekat. Nah, ini support terdekatnya di angka berapa? Ini udah kena sebenarnya 3230. Kemudian 3310, 3110 sampai yang paling nawar paling pelitnya tuh 3000 dan belum tentu sih dikasih di level 3000 ini gitu. Jadi ya kita akan wait and see untuk Asa. Kalau misalkan besok udah mulai aktif ada pantulan ya kita bisa mulai untuk re-entry lagi buat tradingnya gitu. Cuman teman-teman kalau yang punya Asa sih aku nggak jualan ya. Aku jualan sih Pak, jualan separuh aja sih kan ngikutin sarannya Pak Projo, kalau cuan profit taking dulu gitu. Jadi aku jual sekarang modalnya udah ngegulung lagi, udah naik lagi gitu. Itu personally sih. Jadi ya sejak kita nge-live pertama waktu itu. Nah itu secara teknikal tadi aku ngejawab pertanyaan teman-teman. Terus sekarang saya penasaran kalau valuasinya sendiri, Asa ini gimana Pak? Termasuk yang valuasinya cukup murah atau cukup mahal valuasinya, tapi justru growth-nya tinggi karena kita nggak bisa melihat perusahaan semuanya hanya dari value aja ya teman-teman, dari growth juga. Nah Asa ini lebih ke value atau lebih ke growth Pak? Oke.
Jadi begini ya, kan ada 3 pilar bisnis ya. ASA itu dapat dua-duanya. Jadi dari segi profitability juga dapat, tetapi growth-nya juga eksponensial. Nah, growth-nya itu akan di-drive dengan Antaraja ya. Tetapi bottom line-nya juga nggak rugi, nggak bakar uang gitu. Jadi kalau ngomong mahal atau enggak itu relatif ya. Jadi kalau kita ngomong mahal ya, itu perspektifnya berbeda-beda. Ada yang ngelihatnya future ya. Ya, ada yang ngelihatnya masa lalu gitu kan. Nah, itu beda gitu. Ya, jadi kalau ngelihat future ya orang lebih optimis ya. Dengan kondisi ini kemudian dilihat peers-nya kan ada nih. Kalau mau benchmark kan tinggal gampang ya. Seperti ada salah satu express company juga ya. Itu mereka punya valuation udah $744 juta, kira-kira 2-3 bulan yang lalu ya. Itu dengan delivery-nya per day-nya sekitar 1,2 sampai 1,5 juta parcel per day ya. Nah, kita ini sendiri sekarang kan sudah 800 ribuan ya. Jadi tinggal dihitung aja kalau proporsional gitu kan gitu. Kemudian kita modelnya nggak burning money ya. Jadi tahun ini mestinya Antaraja sudah untung lah ya. Jadi dengan investment itu kalau sampai sekitar 2 juta parcel itu kita cuma keluarin uang sekitar investasi $50 juta ya. Jadi compare sama yang lain kita itu efisien. Ya pakai teknologi lah membedakannya. Bicara tentang compare dengan yang lain gitu ya. Yang lain itu kan kompetitornya ya Pak ya. Yang lain itu kan kompetitor. Nah sekarang mungkin kalau dibandingin dengan kompetitor nih Pak, strategi bisnisnya gimana? Kalau yang lain mungkin kalau Antaraja nggak terlalu bakar duit gitu. Tapi kalau yang lain mungkin ada yang bakar duit. Bakar duitnya tuh sampai seberapa banyak sih? Kalau Antaraja tuh berapa banyak gitu loh. Mungkin nggak bisa dibilang bakar duit juga ya. Nah terus tadi pertanyaan aku adalah kalau Antaraja fokusnya ke profit, sedangkan yang kompetitornya fokusnya adalah wes pokoknya bakar duit dulu gitu buat growth gitu. Kira-kira nanti growth-nya si Antaraja ini bakalan kalah cepat nggak sih sama si kompetitor itu karena mereka berani bakar duit dan berani nggak cuan gitu? Oke, ya beda ya. Kalau kita kan mau keep the company ya, bukan mau di valuation nama-nama kan kita dilusi ya. Nah kalau kita kan mau sustain ya, kita mau keep this company gitu karena kita melihat bahwa bisnis ini sebenarnya masih bisa menguntungkan ya. Jadi volumenya itu besar sekali, yang namanya e-commerce punya transaction itu besar ya. Jadi kalau menurut saya ya kalau mau growth ya nggak ada salah. Tapi kan itu harus main valuation ya. Kalau mau main valuation mungkin kita nggak akan nomor 1 ya dari segi volume ya. Tapi harus dari segi profit kita harus jadi nomor 1. Nah itu yang membedakan kita menggunakan teknologi, menggunakan model kayak spider web ya, jaring laba-laba gitu. Jadi kurirnya nggak bergerak jauh-jauh, cuma 3 km gitu. Nah itu kan menimbulkan productivity daripada kurirnya jadi bagus gitu. Nah key-nya hanya main free volume sama efisiensi dan productivity. Nah itu baru bisa winning ya. Jadi kayak partner kita yang di China itu SF ya, dia memiliki teknologinya itu bukan yang terbesar di China. Karena kalau mau yang terbesar itu boleh dibilang harganya banting-bantingan ya. Tetapi kita maunya higher value item gitu ya. Jadi sehingga nanti bisa menghasilkan keuntungan gitu. Jadi kalau kita cuma mau nguber volume, growth-nya terus menerus, tetapi bottom line-nya nggak menguntungkan. Ya bisa untung, dapat fund ya. Kalau Anda dapat fund kan dapat duit ya. Nah, duitnya itu kan berarti bisa diputar di tempat lain yang lebih profitable kan gitu kan. Oke, ya. Dijawab pertanyaan Elia Aprilia nih. Asa masih boleh beli nggak? Tadi aku udah jawab loh, gitu. Ya, aku udah jawab loh. Jadi sekarang sih jangka pendek masih konsolidasi, udah deket-deket support ya. Mungkin mulai boleh nyicil tuh di angka-angka sekitaran 3 sampai 31. Kayaknya susah kalau dikasih 3.000 tuh susah. Mungkin minta Pak Projo jualan sahamnya dulu. Kalau sudah 3.000 lagi disikat orang lagi. Pak, ini out of topic dikit Pak. Ini teman-teman penasaran sama portfolio pribadinya Pak Projo, out of topic dikit dari Asa ya. Ditanya loh Pak tadi, masih nge-hold BCA nggak Pak? Mau tahu aja nih, netizen kepo nih Pak. Masih, saya BCA masih hold
Saratoga juga masih hold ya. Kalau Adaro saya hold bukan untuk di trading, saya nungguin dividen ya. Jadi kayak Saratoga itu kan profitability-nya cukup tinggi ya. Jadi anak-anak perusahaannya cukup tinggi kan dia holding ya. Nah, tinggal nungguin dividen gitu. Ya, Adaro juga kan melakukan yang namanya buyback ya. Buyback saham dia. Karena kalau saham-saham batubara itu kan mungkin dihindarin sama asing ya. Nah, sehingga pergerakannya juga limited. Tetapi profitability-nya itu besar sekali. Sekarang harga batubara kan naiknya gila tuh. Ya. Benar. Lebih baik shareholder-nya buyback dong, supaya dapat dividen gede. Benar. Benar. Itu Adaro aku juga suka, Pak. Adaro itu dia termasuk yang menarik. Beberapa waktu yang lalu tuh valuasinya termasuk yang murah gitu. Terus perusahaannya juga oke. Cuman dia secara harga saham tuh nggak seatraktif ITMG, memang agak sideways. Jadi aku setuju sih sama Pak Projo, bukan untuk yang jangka pendek banget gitu. Pertanyaan saya yang berikutnya Pak, mungkin ini agak out of topic dikit ya dari ASA ya, biar teman-teman juga di sini lebih dapat insight gitu. Kenapa sih Pak milih Adaro dibandingin saham-saham pertambangan yang lainnya, komoditi lainnya? Oke. Satu, manajemennya cukup rapi ya. Kalau GCG-nya bagus di Adaro ya. Nah, kedua, saya melihat Adaro itu akan mentransformasikan diri menjadi perusahaan energi. Ya. Jadi mereka juga sudah mulai mengembangkan namanya EBT ya. Jadi solar panel, kemudian mulai dengan penggunaan macam-macam bisnis lah yang tidak cuma fossil fuel gitu. Ya, jadi kedepannya asing pasti akan lihat. Kemudian juga tambang dia kan kualitasnya bagus ya batu baranya ya. Oke. Balik nih Pak, balik ke ASA nih Pak ya. ASA antar aja tuh kalau dibandingin dengan kompetitor tuh ini di posisi nomor berapa sih Pak? Jadi kalau kita itu ada di posisi nomor antara 3 dan 4 ya. Jadi nomor Gimana 1 itu, jadi nomor 1? ya kalau nomor 1 kita ngomong GFT lah, volumenya paling besar lah ya dia. Mungkin Caranya nomor biar 2. jadi nomor 1 gimana Pak? Kenapa? Kalau mau jadi nomor 1, apa yang dilakukan oleh antar aja? Bakar uang. Iya. Kalau mau jadi nomor 1 mah gampang, bakar uang. Jadi kalau bakar uang, akhirnya kan kita harus langsung model valuation, ya. Jadi kita cariin investor lah, PE, VC ya, venture capital gitu, ya. Kita masukin lah ke situ sebelum IPO gitu kan. Nah, kita bikin volume kan, growth volume gitu. Tapi ya kita dilusi. Berarti memang fokusnya masih pada dividen ya Pak ya? Maksudnya fokusnya pada profitability ya? Instead of volume atau GMV. Ya, kita kan harus volume tetap harus ada. Yang nguber volume harus ada. Tetapi bukan seperti yang wah kita lompat sampai berapa juta gitu ya sehari itu kan. Nah, kalau mau lompat terlalu tinggi kan nanti apa sustainable kalau mau bakar uang terus. Di Indonesia ini nggak ada yang loyal ya. Loyalnya sama diskon. Jadi kalau ada diskon ya loyal gitu kan. Tapi kalau begitu ngomong diskonnya nggak ada ya pindah gitu kan. Gampang kalau di sini. Kapan IPO Pak antar aja? Ya kita masih ngarepin ya antara tahun-tahun depan lah. Volumenya dulu kita dapetin volume sampai nilainya optimal ya. Kalau nggak optimal tuh kayak kita kalau punya bayi prematur ya. I see. Ya bagus gitu. Ya, ini aku jadi ingat Pak Yahya CEO BCA juga ngomong sih, kalau mau IPO-in si Blue tuh nunggu waktu dulu. Sekarang masih prematur untuk di IPO-in gitu. Anyway, ini banyak yang nanya, Pak Projo ini siapa ya? Baru masuk kali ini teman-teman. Pak Projo adalah CEO dari Adi Sarana Armada atau emiten dengan kode ASSA. Dan beliau ini, saya senang banget sih ngobrol bareng Pak Projo ini, karena ngobrolnya bukan cuma tentang emitennya aja, suka ngobrolin emiten lain juga gitu. Pak Projo, ditanya Anita Herawe, boleh dijawab, boleh enggak? Beli saham Bukalapak enggak? Enggak, saya. Enggak ya, lebih fokus pada... Oke. Ini resiko yang ada pada ASA apa aja ya Pak ya? Gimana memanage resikonya Suwanda Lestari? Jadi dia nanya tentang SWOT.
gini, jadi kalau SWOT itu kan kita strateginya itu harus nyari dari segi quality ya. Kalaupun tiap bisnisnya itu quality harus nomor satu ya, bukan volume ya. Terus kedua, kita nggak selalu nguber di profitability dulu ya. Karena seperti kalau kita lihat saham ASA itu beberapa tahun yang lalu kan stagnan di 300, 200 begitu kan. Tapi itu karena si investornya nggak melihat gitu kan. Tapi setelah adanya, kita udah lalui namanya dengan adanya Gojek, adanya Grab, kita kan nggak turun. Bisnisnya growing terus. Ya, growing-nya juga double digit gitu. Nah, itu sebenarnya di sana gitu. Jadi kalau problem yang terbesar kalau kita sudah masuk teknologi ya kayak kalau seandainya internetnya down kayak hari ini yang kena gigit kabelnya, nah itu problem gitu. Ya. Makanya di tempat yang kita itu kalau seperti paling bermasalah itu sebenarnya risiko tertinggi itu di tempatnya sorting mesin. Ya, kalau di Antaraja ya. Itu sorting mesin ya. Nah, sorting mesin ini kalau dia pakai conveyor belt ya, kalau ada salah satu bagian conveyor belt yang putus ya, itu bisa 1 juta parcel nggak terkirim hari itu. Yang besok juga ada lagi 1 juta lagi gitu kan. Nah, itu akan numpuk gak karuan itu ya. Jadi itu problem. Makanya di sini kita atasi dengan menggunakan robot tentunya. Ya, jadi untuk sorting mesin kita menggunakan robot ya. Nanti kalau bulan Oktober ini sudah jadi, Mei boleh ikut lah, lihat Ellen boleh ikut lah lihat itu. Jadi kayak yang dipakai di China Post. Ya, jadi robotik itu kayak semacam sapu yang otomatis itu lah. Broom yang otomatis itu, robot penyapu itu. Nah, sekecil-kecil itu semua nanti mereka yang melakukan penyortiran. Jadi cost kita aja kan turun, nggak pakai orang kan. Oke. Ini pada kepo aja nanyain. Oke, lanjutin Pak. Masih mau dilanjutin? Silakan Pak. Terserah, saya sih open. Iya loh, ditanya Pak Projo beli NKP nggak, Antam nggak, CBO nggak, udah nggak usah ikut-ikut, teman-teman belajar sendiri masing-masing. Kalau saya Pak Projo ini lebih ke investing sih ya, lebih ke investing gitu. Ya, gimana Pak? Jadi kalau kita ngomong trading ya gampang aja. Kalau saya ngelihatnya blue chip ini kan under value semua ya. Jadi kesempatannya ya momen saat-saat ini kalau beli ya. Tetapi jangan dilihatin tiap hari. Kalau dilihatin tiap hari ya jantungan nanti ya. Jadi mana yang memang kita lihat blue chip kemungkinan harganya akan naik mungkin 1-2 tahun lah akan naik gitu ya. Tetapi kalau daripada you taruh uang di deposito dapat cuma 3%, ya merem aja beli saham BCA gitu kan, taruh aja. Benar nggak yang saya beli saham BCA kan pasti returnnya lebih tinggi daripada taruh deposito di BCA. Ya, aku agree sama Pak Projo, cuman aku tambahin dikit ya Pak ya. Sebenarnya kalau sekarang ini yang lagi murah-murah banget, baik technically maupun secara valuasi itu bukan cuma blue chip aja sih. Astra murah, terus Astra tuh blue chip, terus kemudian Adaro itu juga murah, banyak yang murah ya dan mulai reversal. Tapi kayaknya lebih ke saham-saham yang udah jatuh dari Januari kemarin tuh komoditi ya seperti yang tadi saya mention kayak coal, CPO, terus metals, oil, pulp and paper dan semen juga sih, semen juga. Jadi kayaknya ini baru awal aja, teman-teman. Jadi kalau yang nanya INKP dan kawan-kawan masih bisa naik nggak? Jawaban aku adalah masih bisa banget. Tapi time frame aku bukan time frame yang 1-2 hari ya. Hari ini naik, besok koreksi normal itu wajar. Tapi besok pun masih bisa naik. Lebih sampai ke tambahan ya. Harus ada lihat risikonya. Saat ini ya, itu namanya energi itu lagi shortage. Ya, mungkin teman-teman juga lihat kan di Inggris itu gara-gara Brexit, kemudian dari semua nggak mau ngirim energi, termasuk di China. Ya, di China itu sampai beberapa kota itu sudah mulai pemadaman. Ya, artinya cost untuk bahan bakar itu akan naik semua. Ya, jadi industri-industri yang menggunakan energi kontennya tinggi itu akan berat ya ke depan ya. Ya mungkin sampai akhir tahun ini harga bahan bakarnya akan naiknya tinggi. Benar. Iya. Kedua pangan ya, pangan itu pakan ternak kenapa jagung itu naik ya.
Jadi kalau kita lihat bahwa jagung di Indonesia ini belum tentu cocok buat pakan ternak, ya kecil-kecil gitu kan, sehingga ayamnya mungkin kontet lah kalau nggak ya. Tapi itu jagung itu dari negara lain yang cocok gitu loh. Ya kemudian kalau kita lihat lahan jagung di luar negeri kan gede-gede, ya lebar luas-luas lah. Tetapi gara-gara COVID itu kan namanya peternakan, terus kemudian pemetik dulu kan dari daerah-daerah Eropa Timur, daerah Amerika Latin, kan sekarang ditutup bordernya, ya. Nah itu yang jadi masalah gitu, sehingga nggak ada yang panen, nggak ada yang nanam gitu kan. Nah one day juga akan terjadi krisis pangannya itu, jadi harga pakan itu pasti akan naik. Iya, iya, agree. Ini kalau aku ngeliat technically udah super murah banget sih untuk saham-saham itu. Cuman lagi-lagi teman-teman ya ngomongin murah bisa naik itu mesti cocokkan dulu time frame-nya. Kalau time frame aku tuh paling enggak sampai beberapa bulan ke depan. Jadi September Oktober biasa di bottom dan kebetulan ini memang banyak saham yang di bottom udah mulai reversal. November, Desember kemungkinan naik sampai Januari. Januari kalau mau misalkan profit taking juga nggak masalah. Patternnya kira-kira kayak gitu. Ya banyak saham komoditi, bukan cuma coal aja. Ada pakan ternak dan yang lain-lain. Kalau Pak Projo ngelihat pulp and paper gimana nih Pak? Sering-sering live bareng aku ya. Karena bukan cuma asal doang yang dibahas. Aku suka. Kalau pulp and paper sih bagus ya. Menurut saya sih itu akan bagus lah pulp and paper ya. Karena bahan bakunya kan di sana, di tempat lain kan juga nggak ada. Gitu. Kalau di kita kan pulpnya kan HTI ya. Jadi menurut saya sih pulp and paper tentu dibutuhkan. Apalagi kalau nanti ini ya penggunaan plastik diganti sama kertas yang kantong kresek itu. Kalau akhirnya pemerintah menetapkan harus pakai kertas itu, kantong kertas, wah itu booming itu. Ya. Karena sekarang kan kita pakai plastik itu kertas kresek kan. Nah, tadi kalau dirubah menjadi harus pakai kantong kertas, itu teman-teman boleh bisnis tuh bikin kantong kertas. Kosnya murah, tapi tinggal bahan bakunya kan cuma kertas craft itu. Itu Pak, satu lagi, selain kertas kan sekarang banyak diganti pakai tas spunbon ya. Spunbon itu bahannya kalau nggak salah kayak bahan masker yang produksi BRPT atau apa ya? Ada satu bahannya itu yang pakai ubi ya. Pakai singkong apa ubi itu dijadiin pelet, nanti diproses 3 bulan kemudian kantongnya hancur sendiri, tapi harganya lebih mahal daripada kantong plastik, makanya nggak ada yang mau pakai itu. Tapi itu recycle, jadi hancur sendiri, terurai gitu. Ini banyak yang nanya kenapa sih kantong kertas bakalan booming, karena ini green ini go green semuanya teman-teman, jadi supaya untuk menjaga lingkungan di China udah mulai gitu. Jadi ya menurut aku sih ini momen yang bagus sih kalau mau invest di pulp and paper gitu. Tapi aku ngomongnya bukan untuk harian ya gitu. Yang harian nanti ikutin M-Trade aja, real time. Jadi langsung aja klik link di bio saya dan join M-Trade VIP. Dan diajarin yang mau trading asa, swing trading, yang mau jangka menengah, yang mau jangka panjang, apa aja tuh diajarin gitu. Oke. Pak, terus, aduh tadi aku mau ngomong apa ya? Lupa. Iya, jangan lupa. Pak Projo deh, Pak Projo. Oh iya, bicara tapering. Ini banyak teman-teman kan khawatir tentang tapering. Kalau aku loh teman-teman ya, sekarang ini banyak saham-saham yang memang lagi posisinya teknikalnya bagus sih. Aku nggak mikirin tapering sampai jauh-jauh amat. Kayak ASA kita juga ada trading, terus kemudian ada ASA yang modalku yang lama aku personally masih ngehold. Terus kalau untuk konstruksi kemarin udah dari 2-3 mingguan yang lalu tuh saya ngecek konstruksi, terus komoditi CPO baru 2-3 hari ini M-Trade di CPO juga. Jadi kalau kita ngelihatnya kondisi sekarang bagus, kita masuk ya udah masuk dulu. Masalah nanti kalau tapering November ternyata tapering dan turun ya kita tinggal jual aja, tinggal profit taking atau batasin risiko gitu sih. Yang buat investing saya rasa nggak terlalu masalah ya mau tapering atau nggak tapering, karena tapering sendiri menunjukkan bahwa ekonomi mulai membaik. Jadi saya rasa yang perusahaan yang good fundamentalnya ke depan justru malah bagus. Nggak tahu kalau dari Pak Projo gimana? Jadi kalau tapering itu mungkin kalau kita ya kondisi sekarang ini kan kita boleh dibilang lagi mau tumbuh ya.
Dan impact-nya Indonesia ini kalau ngomong keuangan perbankannya itu masih tradisional, ya. Kalaupun perbankan kan nggak beli yang namanya derivatif. Kemudian kayak yang kemarin siapa itu yang Evergrande itu, yang dari China itu kan. Kita nggak akan kena impact. Kenapa? Karena jarang lah investor Indonesia yang beli saham-sahamnya bondsnya Evergrande itu kan nggak ada. Fund-fundnya kan nggak main ke sana. Ya, jadi kalau di luar negeri yang di Singapura, di Hong Kong kan fund-fundnya beli Evergrande kan. Begitu bondsnya jatuh ya habis itu, semua redeem kan, panik redeem. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada yang redeem itu. Ya, menurut saya sih nggak akan terpengaruh. Tapering juga sama, mungkin cuman beritanya lebih kenceng daripada realisasi di sini gitu. Impact-nya saya sih nggak yakin bahwa akan terlalu besar impact-nya gitu. Iya, kalau dari yang saya perhatikan juga efek tapering ini nggak akan sampai separah tahun 2013 kemarin sih, karena waktu itu kan lumayan lama ya, dari 2008 sampai 2013 kasih stimulusnya. Ini juga nggak lama kasih stimulusnya, liquidity di market, duit itu juga udah gede banget, terus investor asing, foreign flow juga nggak terlalu banyak, belum banyak masuk ke Indonesia. Jadi apanya yang mau dijual kalau belum masuk gitu sih kira-kira. Iya. Iya. Ya sama seperti orang kan lihat namanya Evergrande itu dibilang kata wah kayak Lehman gitu kan. Beda. Kalau di jamaah Evergrande itu dia punya aset. Ya, punya properti itu. Rasanya pemerintah China akan ambil properti itu kemudian disewakan sambil nunggu harga naik gitu. Jadi kalau Lehman kan jual angin gitu kan. Kalau jual angin ya kempes itu kan, nggak ada apa-apa yang dipegang. Tapi kalau seperti properti itu bisnisnya kan ada aset gitu kan. Oke. Ini Caroline Sugih nanya BRI gimana? BRI technically bagus banget, udah naik beberapa hari, terus hari ini dia koreksi normal. Yang mau investasi jangka panjang, aku cuma mau kasih tahu nih kesempatan terakhir. Kenapa? Untuk dapetin harga murah, karena 4 perbankan besar lainnya tuh udah naik semua, dan BRI ini yang dia belum naik karena dia habis right issue. Biasa kalau habis right issue tuh agak-agak turun dikit tuh normal, ya wajar, dan layak ditebus juga rate-nya itu udah aku mention beberapa waktu yang lalu gitu. Technical BRI besok aku akan share di morning briefing. Anyway, makasih banyak ya Pak Projo ya, luar biasa banget insight-nya. Ini ada yang dapat giveaway dari INC Demas Lucia Valentin yang tadi aku tag, terus kemudian ya aku pilih random aja, Yeni Sumario, Eka Cipta G, Petia 11, boleh langsung aja DM saya EMT7, nama email dan WhatsApp, supaya bisa dapatin MTrade 7 hari dan bisa belajar bareng dengan MTrade. Dan teman-teman, nanti hari Kamis ya, itu ada event bareng dengan Asa, Pak Projo kan dan timnya akan menyampaikan materi yang lebih profound lagi, karena kalau di Instagram kan ngobrol santai aja ya. Jadi nanti bisa prospeknya Asa tuh ke depan. Semuanya nanti lebih detail ya. Bener. Tapi ya, bisa bilang murah atau mahal, bisa naik atau enggak ya setelah ikut acara itu lah. Betul, nanti acaranya hari Kamis dan itu khusus untuk VIP user MTrade. Jadi teman-teman langsung aja klik link di bio saya untuk join as VIP user, karena kamu akan dapatkan stock pick juga, kamu akan dapatkan edukasi, research, dan bisa tanya jawab setiap hari, semua pertanyaan kamu dijawab. Pak Projo ada closing statement nggak Pak? Pesan-pesan buat teman-teman semuanya supaya semakin semangat dan optimis di market yang udah mulai recovery. Satu terakhir, komen tentang reopening ekonomi di COVID-19 yang udah turun ini. Ini, kalau saya lihat reopening ini, ekonomi kita ini akan cepat naiknya. Ya, pertumbuhan ekonomi kita ini akan langsung booming ya. Kalau kita lihat di jalanan ya, seminggu ini macetnya luar biasa itu. Ya, jadi hampir semua jalan itu, semua orang keluar ke jalan itu, kayak balas dendam gitu ya. Jadi ekonominya akan berarti uangnya ada itu kan, uang yang beredar ada kan, jalanan macet itu kan urusan bensin kan. Ya, jadi artinya ekonomi kita itu sebenarnya tangguh gitu ya. Cuman orang kan nggak mau belanja, ya. Tapi sekarang begitu dikasih kesempatan belanja, ya udah penuh semua itu. Jadi kalau menurut saya ini begitu di opening ya, ini growth-nya akan luar biasa ya. Nah, 2022 lah mungkin akan full recovery lah.
Dan kalau dilihat penanganan COVID kan bagus ya. Oke, jadi teman-teman sekarang yang belum punya saham-saham yang murah, udah mulai untuk collect buat jangka menengah dan jangka panjang lagi ya. Karena saya nggak selalu ngomongin tentang beli simpan jangka panjang, saya ngomong beli simpan jangka panjang atau jangka menengah tuh benar-benar ketika lagi ada peluang lagi murah-murahnya. Kadang kalau pas lagi momennya nggak cocok buat investasi atau jangka panjang, aku tuh ngomongnya juga bicara tentang swing trading aja gitu. Anyway, thank you banget Pak Projo. Thank you buat Asa yang udah banyak kasih cuan buat teman-teman semua di market. Sama-sama. Sehat selalu Pak Projo ya. Kita ketemu hari Sama-sama, Kamis. sehat semua ya. Salam profit. Bye. Salam investasi. Salam investasi. Dadah. Nah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.